Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Algoritma Pemrograman Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Video pembelajaran ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari program Inovasi Modul Digital yang didukung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang pokok bahasan array satu dimensi. Lalu, pada video ini, kita akan belajar bersama tentang pokok bahasan array dua dimensi. Capaian pembelajaran untuk pokok bahasan array dua dimensi adalah mahasiswa mampu menganalisis, menyampaikan pendapat, mengoperasikan array dua dimensi, algoritma pemrograman pada sebuah kasus operasional bisnis. Sebelum memulai video ini, diharapkan mahasiswa mengunduh dokumen pretest dan menjawab beberapa pertanyaan pretest terlebih dahulu. Selanjutnya, perkenalkan, saya Yuda Herlambang akan memandu video pembelajaran algoritma pemrograman untuk pokok bahasan array dua dimensi. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang array dua dimensi, algoritma, dan pemrograman. Pokok bahasan pada materi array dua dimensi ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang konsep array dua dimensi. Kemudian belajar tentang pengertian array dua dimensi, kemudian juga ada array multidimensi, kemudian ada bagaimana cara mendeklarasikan array dua dimensi, dan yang terakhir adalah pengimplementasian array dua dimensi pada kegiatan kehidupan sehari-hari atau pada contoh kasus bisnis. Oke, sebelumnya teman-teman mahasiswa boleh mempause video ini. Kemudian ini adalah ada beberapa soal pretest yang bisa teman-teman kerjakan untuk menambah pemahaman teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep array dua dimensi. Nah, secara konsep array dua dimensi ini sebenarnya hampir mirip ya dengan konsep array satu dimensi. Jadi keduanya sama-sama berisi data dengan tipe data yang sama. Tidak bisa menampung beragam tipe data dalam satu variabel array. Pada prinsipnya array dua dimensi ini adalah perkembangan dari array bentuk satu dimensi. Jadi apabila teman-teman di array satu dimensi ini belum paham, maka akan kesulitan untuk memahami implementasi dari array dua dimensi. Kemudian untuk memahami ini ada visualisasi data array satu dimensi dan juga array dua dimensi. Jadi kalau misalkan di sini di sisi kiri ini ada array satu dimensi, ini kalau misalkan ada array A, misalkan kayak gitu, isinya itu ada 5, yaitu ada data 1, data 4, 3, 7, 9. Jadi indeksnya ada indeks 0, 1, 2, 3. Ini indeksnya cuma satu aja, nah ini array satu dimensi. Sedangkan yang di sisi kanan ini adalah visualisasi dari array dua dimensi. Kalau array dua dimensi ini namanya saja sudah array dua dimensi, berarti dia isinya ada kolom sama baris. Jadi ada yang A ini adalah nama arraynya, kemudian yang kolom 2 ini adalah merupakan baris indeks ya. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir ini adalah kolom indeks. Jadi isinya itu ada nama array, ada baris indeks, sama ada kolom indeks gitu. Jadi kalau yang dua dimensi itu ada baris sama kolomnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemanggilan array dua dimensi ini dapat dilakukan dengan nama arraynya, kemudian barisnya, kemudian kolomnya. Nah, gitu. Sama. Jadi masih menggunakan kurung ini ya, kurung siku ya untuk ininya, untuk notasinya. Nah, kemudian pengertian array dua dimensi. Jadi array dua dimensi ini adalah array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Jadi dengan kata lain, array dua dimensi ini adalah array yang memiliki 2 buah indeks array. Jika pada array satu dimensi ini memiliki satu indeks saja, jadi kalau di array dua dimensi dia memiliki 2 indeks pada arraynya, yaitu di indeks kolom dan juga indeks baris. Nah, analogi yang paling sederhana
ketika kita membicarakan array 2 dimensi ini adalah mirip dengan titik koordinat dalam diagram Cartesius ya. Jadi di dalam diagram Cartesius ini ada diagram yang berfungsi untuk membuat sebuah grafik. Jadi di dalamnya biasanya ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah titik di dalam diagram Cartesius ini, kita harus menyebutkan sumbu yang berpasangan, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang mana ketika sumbu itu bertemu ya, titik temunya antara titik temu sumbu X sama sumbu Y. Jadi misalkan ada 1 sama 2 atau 3 dan 2. Nah, untuk memperjelasnya ini ada diagram, contoh diagram Cartesius ya. Ini ada sumbu X ini adalah yang horizontal, kemudian yang vertikal ini adalah sumbu Y ini adalah yang horizontal, yang vertikal adalah sumbu X kayak gitu. Nah, ini di sini ketika ada di titik pertemuan antara 1 dan 2, makanya ada istilahnya 2.1 atau 2,1. Nah, kemudian kalau misalkan titik temu antara X3 sama Y2, makanya 3,2. Nah, titik temu inilah yang bisa menggambarkan array 2 dimensi. Kemudian bagaimana cara mendeklarasikan array 2 dimensi ya? Sebenarnya sama dengan cara mendeklarasikan array 1 dimensi ya di materi sebelumnya. Jadi array 2 dimensi ini cara mendeklarasinya dengan menggunakan kurung siku juga. Cuman bedanya kalau misalkan array 2 dimensi menggunakan kurung siku sebanyak 2. Jadi kalau misalkan kita mendeklarasikan array 1 dimensi ini cukup 1 kurung siku saja. Tetapi kalau array 2 dimensi ini ada 2 kurung siku. Deklarasi array 2 dimensi ini menggunakan 2 siku. Macam-macam cara mendeklarasikannya. Ini ada, bisa dilihat di ini ya, di contoh di sini ya. Jadi bisa menggunakan tipe datanya, kemudian notasi kurung siku sebanyak 2, kemudian juga dilanjutkan dengan nama array, kemudian sama dengan new tipe data, kemudian ada X sama Y di dalam ininya, di dalam kurung sikunya. Nah, ini kalau misalkan mengulang pada video sebelumnya bahwa ketika ada new sama dengan ini berarti ini adalah objek baru gitu ya. Jadi membuat objek baru kayak gitu. Jadi di mana di dalam kurung siku ini ada X sama Y. Nah, dengan keterangan kalau X ini adalah jumlah barisnya, kemudian Y ini adalah jumlah kolomnya. Nah, yang perlu diingat bahwa array 2 dimensi itu ada baris sama kolomnya. Nah, contoh pengimplementasiannya ketika ada di dalam kontograma Java itu seperti ini ya. Jadi tipe datanya misalkan pakai integer, kemudian pakai 2 notasi kurung siku double, kemudian nama array-nya misalkan kita kasih nama array, kemudian sama dengan new integer lah 5 sama 7. 5 ini berarti adalah jumlah barisnya sebanyak 5 baris, kemudian 7 ini adalah jumlah kolomnya berarti sebanyak 7 kolom. Jadi kalau misalkan ini divisualisasikan ke dalam sebuah tabel, berarti tabelnya itu ada 5 baris dan juga 7 kolom. Nah, selain dengan cara tersebut, ini cara mendeklarasikan array 2 dimensi juga ada berbagai macam cara ya. Jadi misalkan bisa pakai tipe data dulu, kemudian dilanjutkan tanpa spasi ya, pakai kurung siku, kemudian spasi, baru nama array-nya atau nama variabelnya. Nah, bisa juga dengan tipe data, kemudian spasi, baru pakai notasi, kemudian tanpa spasi langsung nama variabelnya gitu. Atau bisa juga dengan tipe data, kemudian nama variabelnya, kemudian baru yang di akhir kurung sikunya kayak gitu. Atau juga yang cara yang terakhir ini pakai tipe data, kemudian 1 kurung siku, nama variabel, baru notasi 1 siku lagi. Tapi ini jarang digunakan. Yang sering digunakan itu ketiga yang di atas ini tadi. Cara menginisiasi array 2 dimensi adalah dengan menggunakan operator sama dengan ya. Jadi sama sebenarnya dengan yang tadi. Jadi kalau cara menginisiasi array itu ada 2 ya. Yang satu pakai objek tadi, yang kedua bisa langsung diisi datanya itu dengan menggunakan sama dengan. Nah, tetapi kalau langsung diisi berarti datanya itu dipisahkan atau dimasukkan ke dalam kurung kurawal kayak gitu. Nah, ini jadi
kalau misalkan teman-teman dilihat ini pseudocode-nya, jadi ada tipe data, kemudian ada notasi kurung sikunya, kemudian nama ininya, nama array-nya, kemudian isinya adalah langsung ada ininya ya, ada kurung kurawal ya. Jadi kurung kurawal, kemudian data pertama itu apa, itu di dalam kurung kurawal juga, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, kemudian kurung kurawal lagi, isinya apa, koma lagi, kurung kurawal lagi, dan seterusnya sampai semua datanya terisi. Kemudian kalau misalkan diimplementasikan dalam pemrograman Java, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi integer, kemudian tipe datanya integer, pakai 2 kurung kurawal, kemudian nama array-nya adalah angka sama dengan ini. Pakai kurung kurawal, kemudian isinya adalah data pertama atau baris pertama, itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian koma, kemudian ini lagi isinya yang kedua adalah 5, 6, 7, 8, koma, kemudian 9, 10, 11, 12, tutup kurung kurawal. Nah ini berarti sudah berakhir. Berarti kalau misalkan isinya kayak gini, berarti ini kalau misalkan kita tulis isinya di sini, berarti ini adalah 4, 3. Jadi isinya adalah ada 3 kolom, kemudian isinya ada 4 baris kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah ini visualisasi dari matriks yang ini tadi, implementasi program Java ini tadi. Jadi kalau misalkan diimplementasikan ke dalam sebuah tabel ya, kayak gini ya. Jadi ini yang mana isinya ada indeks ke 0, 1, 2, 3, dan juga kolom barisnya juga sama, kolom ke 0, 1, 2 kayak gitu. Nah, jadi visualisasi array 2 dimensi ini hasil eksekusi program. Angka yang berwarna merah merupakan indeks dari array 2 dimensinya. Jadi 00 kemudian 01 ini adalah indeks dari array 2 dimensinya. Sedangkan yang hitam ini adalah data angkanya tadi. Nah, ketika kita ingin menampilkan, misalkan saya ingin menampilkan angka 7, nah itu kira-kira gimana cara manggilnya? Nah, cara manggilnya berarti pakai indeks kolom ke-1 sama indeks kolom baris ke-2. Makanya ini langsung menggunakan indeks 1, 2 yang mana dituliskan di dalam kurung sikunya. Materi selanjutnya adalah ukuran array 2 dimensi. Jadi ukuran pada array mengidentifikasikan kapasitas penyimpanan data pada array. Nah, pada array 2 dimensi karena terdiri dari 2 kurung siku yang menjadi pengidentifikasiannya, maka ukuran array-nya juga ada 2, yaitu di ukuran baris dan juga ukuran kolomnya. Ini sama, ini cuma penegasan aja. Cara mengetahui ukuran dari array 2 dimensi ada 2 cara ya. Cara yang pertama bisa dengan inisiasi langsung dituliskan jumlahnya ada berapa kayak gitu. Nah, cara yang kedua bisa menggunakan atribut namanya length atau panjangnya. Jadi nanti biasanya ada dot length kayak gitu. Berarti itu sepanjang, tergantung panjangnya ada berapa kayak gitu. Sesuai dengan penjelasan pada array 1 dimensi pada bab sebelumnya. Ukuran array 2 dimensi kalau misalkan diimplementasikan atau cara penulisannya ya, itu kalau misalkan ada pseudocode itu ada ini, ada tipe data, kemudian ada 2 kurung siku, nama array sama dengan new, tipe data, ukuran baris, ukuran kolom. Nah ini kalau misalkan di dalam sebuah program kurang lebih seperti ini, integer 2 kurung siku, kemudian namanya adalah angka sama dengan new integer 2 sama 3. Ini berarti langsung di inisiasikan, jadi langsung ditentukan ukurannya. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang array multidimensi, tapi cuma sebagai pengantar saja ya, maksudnya nggak dibahas secara ini menyeluruh, cuman biar tahu saja di dalam. Jadi selain ada array 1 dimensi, 2 dimensi, itu juga ada namanya array multidimensi. Nah, array multidimensi merupakan bentuk rumit dari array 2 dimensi. Sebenarnya ya hampir sama sih, cuman kalau 2 dimensi itu berarti ada 2 kurung siku. Kalau misalkan array multidimensi berarti lebih dari 2 kurung siku, jadi bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh pengimplementasian array multidimensi ini adalah biasanya untuk memvisualisasikan warna ya. Biasanya kalau warna itu sebenarnya terdiri dari 3 ini ya, dari 3 macam warna, yaitu RGB, red, green sama blue.
Ini jadi kalau misalkan kita visualisasikan, ini ada lukisan yang berwarna-warni. Jadi itu aslinya terdiri dari 3 warna saja. Jadi warna merah, warna hijau dan juga warna biru. Jadi kombinasi dari ketiganya ini membentuk warna-warna yang lain. Dengan array multidimensi itu bisa kita visualisasikan. Jadi yang warna merah itu datanya apa saja, kemudian yang hijau itu warna datanya apa saja, dan biru itu datanya juga apa saja kan gitu. Nah, cara mendeklarasikan array 3 dimensi ini sama dengan array 1 dimensi ataupun 2 dimensi ya, dengan menggunakan kurung siku. Jadi kalau misalkan 3 dimensi berarti ada 3 kurung siku kayak gitu. Jadi contoh misalkan ini tipe data ada 3 kurung siku, kemudian nama arraynya sama dengan new tipe data, kemudian ABC. Nah, ABC ini adalah kalau yang di 2 dimensi tadi cuma baris sama kolom. Jadi kalau misalkan di 3 dimensi itu, di multidimensi itu, yang A itu berisi index array, kemudian kalau yang B baru baris, dan yang C baru kolom. Kalau contoh pengimplementasinya seperti ini, dia ada integer, kemudian 3 kurung siku langsung angka sama dengan new integer 345 misalkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengimplementasian array 2 dimensi dalam contoh kasus bisnis. Jadi misalkan ada sebuah soal ya, ini soalnya adalah buatlah metrik menggunakan array 2 dimensi. Kalau misalkan ada soal kayak gini, kita pertama bikin pseudocode-nya, yaitu yang pertama kita mendeklarasikan array metrik 2 dimensinya, kemudian juga menginputkan nilai dari array metrik tersebut atau mengisi datanya berupa apa? Berupa data matrix, kemudian menentukan jumlah barisnya, kemudian juga menentukan jumlah kolomnya. Karena array 2 dimensi ada baris sama kolomnya, diisikan baris sama kolomnya. Kemudian yang terakhir adalah mencetak matriksnya dan kemudian selesai gitu. Nah, flowchartnya ya teman-teman tadi juga sudah belajar flowchart pada bab sebelumnya. Jadi sama ya, yang pertama adalah start dulu, kemudian juga menginisiasi integer metriknya, kemudian kalau sudah diinisiasikan metriknya, kemudian langkah selanjutnya adalah diisi datanya. Nah, setelah datanya diisi, kemudian nanti dicetak matriksnya dan kemudian end atau akhir kayak gitu, berakhir flowchartnya. Nah, kalau pengimplementasian dalam program Java seperti ini teman-teman, jadi integer pakai 2 ini ya, pakai 2 kurung siku, nama arraynya adalah matrix, kemudian isinya langsung. Nah, ini penginisiasinya langsung, nggak pakai new. Bisa pakai new, tapi kalau yang di contoh kasusnya ini dia langsung pakai sama dengan ya, pakai sama dengan, kemudian pakai kurung kurawal, langsung pakai kurung kurawal lagi 2,3, 3,4 kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan ada 2, cuma ada 2 kayak gini, berarti ini ordonya adalah 2 kali 2 ya, atau 2 baris 2 kolom kayak gitu. Ini kemudian cara menampilkan ininya, menampilkan matriksnya atau menampilkan arraynya itu pakai perulangan, pakai for. Nah, ini juga menggunakan ini ya, menggunakan materi di bab sebelumnya juga, yaitu tentang perulangan. Nah, pakai perulangan, pakai for. Nah, ini sudah diulang sebanyak 2 kali karena 2 baris dan kolom. Barisnya ditampilkan dulu, kemudian kolomnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menampilkan ininya, matriksnya. Nah, kemudian hasil eksekusi program tersebut adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ketika sudah berhasil di running, nanti munculnya 2, 3, 3, 4 seperti itu teman-teman. Dan kesimpulan dari materi ini adalah array 2 dimensi adalah bentuk sederhana dari array multidimensi. Sebenarnya sama saja multidimensi dan 2 dimensi, cuman bedanya 2 kurung siku dan 3 kurung siku. Array 2 dimensi tersusun dari beberapa array 1 dimensi juga sama. Operasi penjumlahan atau pengurangan dapat dilakukan asalkan array 2 dimensi memiliki ordo yang sama. Jadi kalau misalkan ada 2 matriks dengan ordo yang sama, itu bisa dijumlahkan ataupun bisa juga dikurangkan. Demikian video pembelajaran ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mengunduh dokumen post-test untuk evaluasi belajar. Rekan-rekan mahasiswa, pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan belajar algoritma pemrograman dengan pokok bahasan eksplorasi array. Terima kasih dan sampai jumpa.